Jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita kembali bersama-sama untuk melaksanakan salah satu perintah agama kita, terkhusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kirimkan kepada beliau, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti tuntunannya dalam kehidupan kita beragama maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat yang berbahagia, selaku khatib, kembali saya mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, memberi kekuatan lahir dan batin untuk tetap berjalan pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hampir tidak terasa waktu berjalan terus. Sekarang ini kita berada pada bulan terakhir untuk bulan Qamariyah, tahun Islam. Itu artinya apa? Alhamdulillah, selama 1 tahun kita telah menyasar waktu kita dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan, termasuk aktivitas dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu kita berada pada bulan Ramadan dengan seluruh amalia Ramadan. Kemudian setelah itu di bulan Syawal kita juga melakukan peningkatan iman kita melalui silaturahim kepada sesama manusia. Di bulan Zulhijjah ini alhamdulillah sebagian umat Islam melaksanakan ibadah haji. Kemudian di seluruh dunia umat Islam melaksanakan ibadah kurban beberapa waktu yang lalu. Tentunya semua ini, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menempa diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di akhir bulan ini, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perlu kita istiqamah. Alhamdulillah, pengamalan ajaran agama kita selama 1 tahun yang nantinya ini berakhir, alhamdulillah bagus, alhamdulillah. Tinggal perlu kita istiqamah. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Kalau engkau memberitahu saya tentang Islam, saya tidak akan bertanya lagi." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamalah kamu dengan keimananmu itu. Karena itulah hadirin jamaah Jumat berbahagia, perlu kita jaga istiqamah kita. Tantangan istiqamah kita ini ada, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang pertama tantangannya adalah ketika kita akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ini, setelah kita serangkaian ibadah yang kita lakukan selama ini, kita akan memasuki momentum baru, termasuk di tahun baru akan datang. Mulai lagi Allah akan menguji kita. Seperti apa kita punya keimanan selama ini. Karena itulah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, perlu kita ingat bahwa tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak pantas orang meninggalkan agama gara-gara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sambayannya atau mungkin silaturahimnya. Tuntunan ajaran agama tidak boleh ditinggalkan karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Patatta diuji pun Allah taala, tidak ada orang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita diuji. Lebih-lebih orang tidak boleh meninggalkan salat karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu hadirin jamaah Jumat yang berbagai macam-macam ujian. Ada orang diuji karena harta benda. Ada orang diuji karena mungkin pangkat atau jabatan yang hilang. Itu biasalah itu. Atau ada orang diuji karena kehilangan sanak saudaranya. Atau mungkin ada orang diuji karena kesehatannya, karena disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari banyak orang yang sakit. Perlu kita ingat, dalam posisi sakit pun tidak boleh kita meninggalkan agama, tidak boleh meninggalkan salat. Karena itulah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang istiqamah itu apapun ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, agama tetap dipegang. Istiqamah itulah Nabi bilang, "Summa istaqim." Istiqamalah kamu dengan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selama ini alhamdulillah bagus yang kita lakukan. Perlu kita jaga supaya kita tetap istiqamah. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua istiqamah adalah sibuknya oleh orang. Sekarang ini alhamdulillah tidak ada lagi orang yang tidak sibuk. Ada orang sibuk siang hari. Ada juga orang yang sibuk pada malam hari. Tidak ada orang tidak sibuk. Karena sibukan yang dimiliki oleh manusia, kita ini hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Juga bukan alasan untuk meninggalkan agama, bukan alasan. Itu malam mau ahdam tur masambahan pak sibusan na ita. Dokter sekalipun sedang mengobati orang yang sementara darurat, tidak boleh meninggalkan salatnya. Sekalipun mungkin dikada. Dokter sekalipun. Artinya apa hadirin jamaah Jumat yang berbahagia? Sama sekali tidak ada alasan. Sedangkan tobonge matoto bonge na tatai masambayang. Apalagi orang yang sehat. Nah karena itulah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang sibuk sekalipun, dokter betapa sibuknya tidak boleh meninggalkan salatnya. Kita juga betapa sibuknya tidak boleh meninggalkan salat. Karena itu ada peringatan hadirin jamaah Jumat yang berbahagia berkaitan dengan ini. Orang-orang yang meninggalkan salatnya itu luar biasa bahayanya. Apa bahayanya hadirin jamaah Jumat yang berbahagia? Orang yang meninggalkan salat karena harta bendanya, nanti kalau mati ini nasolangan dia akan disatukan dengan karuh. Karuh solana mani di mati gara-gara dia meninggalkan salat karena harta benda. Orang yang meninggalkan salatnya gara-gara kerajaannya, ini nasolangan akan disatukan dengan Fir'aun. Apa sih oleh Fir'aun? Orang yang meninggalkan salatnya gara-gara kekuasaannya akan disatukan dengan Haman. Haman ini adalah tentaranya Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian orang yang meninggalkan salatnya gara-gara perdagangannya, maka dia akan disatukan dengan Ubay bin Khalaf. Ia solana manini mati tahu. Begitu pentingnya kita istiqamah untuk tidak meninggalkan salat. Tidak ada alasan. Kemudian itu yang pertama, istiqamah.
Yang kedua yang perlu kita perhatikan di akhir tahun ini adalah istikharah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang mau dilakukan. Ini artinya apa? Spirit istikharah ini, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa ternyata kita tidak boleh sembarangan. Dia melok di pokok tapak toh mintalah. Perlu kita istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia lakukan, maka insya Allah akan baik. Karena datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menandakan, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa anda itu malah sambarat, saya lelok na melok di pogau, apa melok di pogau, tidak boleh. Termasuk mapau bicara. Kita ini kalau gampang sekali bicara. Marang itu lo berita ni foto mitalan datu dan ditata, tidak ada apa segala macam. Ini termasuk diantaranya, tidak boleh. Karena itulah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berkaitan dengan ini hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada peringatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Ma khaba man istakhara." Tidak ada ruginya orang yang selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nadima man istasyara, dan tidak ada kecewanya orang-orang yang selalu bermusyawarah. Orang yang selalu berdiskusi, orang yang selalu berembuk, tidak ada kecewanya. Wala ala maniktasada, dan tidak akan miskin orang yang selalu hemat. Ini peringatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan istihara ini hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang perlu kita sadari adalah, karena mungkin karena kecerobohan seseorang ada saja peristiwa yang besar terjadi karena diawali oleh kesalahan yang kecil dari seseorang menjadi kaya. Gara-gara pau kecu, sicok pau menjadi besar. Bahkan bisa menjadi malapetaka. Karena itulah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, agama kita menuntut kita untuk selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita takar apa yang kita mau lakukan, apa yang mau diucapkan, ditakar. Tongambang gini nama cowang gini. Karena kalau los segala macam hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah yang tidak dikehendaki oleh agama kita, karena itu akan berakibat. Kemudian yang terakhir adalah perlu kita istighfar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang telah kita laksanakan selama ini alhamdulillah telah banyak kita lakukan. Tapi perlu kita sadari juga bahwa pasti juga masih ada kelemahan kita. Masih ada. Atau masih ada kesalahan kita. Disengaja atau tidak, ada saja orang punya kesalahan. Ada saja orang punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita istighfar. Istighfar itu spiritnya adalah bagaimana kita introspeksi diri. Kita periksa diri kita. Apa yang selama ini? Makanya hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika terjadi sesuatu perlu kita istighfar. Introspeksi diri, apa nak malah tipatengan dia. Ada orang susah sekali rezekinya, coba introspeksi diri, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditarik salah. Apa nak semata nawa atau dia? Apa nak semata lupa tahu atau segala segala macam lah apa yang terjadi, perlu istighfar. Karena itulah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, perlu kita berkaitan dengan istighfar ini yang selalu perlu lakukan dalam kehidupan kita, itu dalam rangka selain semangat untuk masing-masing kita yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sekaligus untuk menepis segala macam kelemahan yang kita alami selama ini. Karena itu ada peringatan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Nabi Hud menyeru kaumnya,
Ya kaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilus samaa alaikum midrar. Dengan tobatnya itu Allah akan menurunkan air hujan yang dibutuhkan bumi pada saat itu. Allah akan menurunkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasidkum quwwatam ila quwwatikum. Kemudian Allah akan menambah tenagamu. Tenaga spirit, ya Allah akan menambah tenaga kita, baik tenaga itu secara batin maupun secara fisik. Orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatannya Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa ternyata istighfar itu adalah solusi dalam berbagai masalah. Karena banyak masalah, pasti kita banyak masalah, tidak ada orang tidak punya masalah. Baik itu masalah pribadi individu atau mungkin juga masalah-masalah yang secara kebersamaan kita. Masalah ini sololai. Ternyata istighfar itu adalah jalan untuk kita keluar dari masalah yang Allah berikan kepada kita, hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah akan mengeluarkan dari kesempitannya. Jadi kalau ada orang yang selama ini susah, masipi sipi linota, sipi daleta, sipi para saat tak, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah akan mengeluarkan dari kesempitannya. Kemudian selain itu Allah akan membebaskannya dari kesedihan. Orang yang selalu sedih, Allah akan hilangkan kesedihan bagi orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki ini hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah akan datangkan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawal tahun baru 1 Muharram akan datang ini, dan mengakhiri di tahun Hijriah ini, tahun Islam ini, tahun ini hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah istiqamah, dan yang kedua adalah istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 ini Allah akan senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ajaran agama sesuai dengan tuntunan, dan senantiasa Allah akan memberikan jalan terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.